Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita belajar fikih dengan membaca kitab Umdatul Fiqhi, dasar-dasar fikih yang dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Mungkin kita sudah lupa, kita ingatkan kembali sedikit tentang beliau ini. Beliau adalah salah satu ulama dari negeri Damaskus, Syam, Suriah. Madhab asalnya adalah Hambali, madhab fikihnya. Cuman beliau adalah termasuk mujtahid mutlak, memiliki pemahaman dan penguasaan fikih yang luas, dan beliau punya karangan yang menunjukkan atas hal itu. Buku yang menjadi rujukan kaum muslimin sampai saat ini, Al-Mughni. Beliau karang buku memaparkan seluruh madhab dari Imam 4. Seluruh madhab dari Imam 4. Jadi kadang beliau dalam masalah fikih menguatkan apa yang dipegang oleh Syafi'iyah dan selain daripada madhab Hanabilah. Dan yang membuat beliau terkenal, beliau pernah meringkas kitabnya Al-Imam Al-Ghazali. Itu membuatnya juga terkenal dan banyak yang mencari tahu tentangnya dan mempelajari karangan-karangan beliau. Di antara karangan ini, buku yang kita selalu baca di masjid kita ini, fikih dalam satu madhab. Fikih dalam satu madhab, yaitu satu pendapat yang beliau pilihkan untuk kita berdasarkan dalil Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, kita sudah masuk di pembahasan puasa, dan malam hari ini kita sudah masuk di bab ahkam al-muftirin fi Ramadan. Bab hukum seputar orang-orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Di sini beliau akan menyebutkan beberapa golongan yang boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kata beliau rahimahullah, wa yubahul fitru fi Ramadan. Boleh untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan li arba'ati aqsam, untuk 4 golongan. Jadi belum menyebutkan 4 golongan yang boleh tidak berpuasa padahal dia memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Dan 4 yang belum sebutkan ini secara umum semuanya disepakati oleh seluruh madhab. Apakah madhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, ataupun Hanabilah. Ahaduha, yang pertama adalah al-marid alladzi yatadarraru bih. Orang yang sakit, yang kalau dia berpuasa akan menambah sakit atau memperlambat sembuhnya. Ini tidak ada silang pendapat dengan nas Quran. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan ayat tentang kewajiban puasa, itu Allah juga menyebutkan orang yang boleh tidak berpuasa. Kata Allah, wa man kana maridon au ala safarin, yang nanti akan disebutkan golongan kedua. Fa iddatum min ayyamin ukhra. Siapa yang dalam keadaan sakit atau dia dalam keadaan safar, nanti akan kita sebutkan safarnya, maka boleh dia ganti di hari yang lain. Boleh dia ganti di hari yang lain.
Dan para ulama rahimahumullah, karena beliau isyaratkan tadi, sakit yang membahayakan. Sakitnya kalau dia berpuasa. Maka dalam fikih madhab ada rincian terkait dengan orang yang sakit. Terkait dengan hukum puasa. Pertama, ada orang sakit, tapi puasanya itu tidak berpengaruh terhadap sakitnya. Seperti mereka contohkan sakit zukam, flu, soda, atau sakit kepala tapi al-yasir, sakit kepala yang ringan. Atau wajul asbu', terluka dari jari misalnya, jari kaki berdarah, jari tangan berdarah, terluka. Atau mereka sebutkan juga waddars, ada sakit gigi. Ini namanya sakit yang dari ilmu kesehatan tidak berpengaruh puasa padanya. Tidak berpengaruh puasa padanya. Maka yang seperti ini, kata para ulama, wajib bagi mereka berpuasa. Wajib bagi mereka berpuasa, tidak boleh berbuka. Tidak boleh untuk tidak berpuasa. Kalau sakitnya begini. Karena tidak berpengaruh puasa terhadap sakitnya. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, ada orang sakit, berat baginya berpuasa saat sakitnya, cuman sakitnya juga tidak bertambah parah kalau dia berpuasa. Jadi kalau tadi itu tidak berat puasa tidak berpengaruh pada sakitnya. Kalau yang kedua ini, puasa tidak menambah, tidak memperparah sakitnya, tapi berat baginya puasa. Nah kalau ini keadaan yang sunnah tidak berpuasa. Tapi kalau dia berpuasa, lebih bagus. Dengan alasan abra'ul dhimmah, lebih membebaskan dia dari kewajiban. Alasan kedua, ashal. Lebih mudah baginya karena berpuasa bersama orang banyak itu lebih ringan daripada kita kodok nanti sendiri. Kita kodok sendiri di hari yang lain. Alasan yang ketiga, ini adalah bentuk kita menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Juga menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila magfirati min rabbikum. Bersegeralah kepada pengampunan Rabb kalian. Ini kan kita kalau bersegera, apalagi itu tidak mempengaruhi sakit, hanya berat saja, maka lebih bagus. Cuman boleh dia tidak berpuasa. Keadaan yang ketiga, dari keadaan orang yang sakit, berat baginya berpuasa dan akan membahayakan sakitnya. Mereka sebutkan, para ulama sebutkan sakit as-sukkar, sakit gula. Ada orang punya penyakit gula. Biasanya kalau dia berpuasa, kadang menambah sakit. Berdasarkan penelitian dokter. Karena mereka ada aturan makan. Kadang dia makan itu tidak boleh banyak, sedikit-sedikit, tapi sering, terus tidak boleh kosong perutnya. Ada aturan-aturan dalam kesehatan. Ini akan menambah sakitnya dan berat baginya untuk berpuasa. Kalau di sini kata para ulama, haram berpuasa. Haram dia berpuasa. Di sini harus dia tidak berpuasa. Kemudian nanti apakah qadha atau fidyah, dilihat. Kalau sakit ini muzmin, berkepanjangan, tidak diharapkan lagi sembuhnya, maka dia kasih makan setiap hari. Saat dia tidak berpuasa. Kalau dia sakit ini berkepanjangan. Tidak bisa sama sekali puasa di masa yang akan datang. Kan ada juga yang seperti itu. Tapi kalau dia bisa berpuasa, kadang puasa, kadang tidak, dia selang-seling, bisa dia lakukan itu, maka dia tidak kasih makan. Dia mengkodok di hari yang lain
sepanjang 11 bulan. Dia boleh cicil 3 kali dalam sebulan, atau sekali dalam sebulan, atau pokoknya diatur, dia hitung sampai dapat Ramadan. Sampai dapat Ramadan. Yang jelas, tidak boleh dia berpuasa. Karena syariat kita tidak menginginkan kepada kita kesulitan. La doror wala diror. Kata Nabi, tidak boleh membahayakan diri sendiri. Iya, tidak boleh juga membahayakan orang lain. Nah, ini puasa membahayakan diri sendiri. Apalagi kalau kita dapat keterangan dokter, kalau kita paksa puasa kita akan binasa dengan itu. Itu bisa menjadi sebab kita meninggal. Nah, itu tidak boleh. Itu lebih tidak diperbolehkan lagi, karena akan masuk dalam membunuh diri. Akan masuk dalam hitungan membunuh diri. Kita di dalam syariat kita yang mulia ini dilarang untuk membunuh diri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu anfusakum." Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Innallaha kana bikum rahima. Allah itu sangat sayang kepada kalian. Allah sangat sayang kepada kalian. Ini terkait dengan hal ini. Kemudian keadaan terakhir yang keempat yang disebutkan oleh ulama fikih, ada orang keadaannya itu sama saja baginya. Ketika dia sakit, puasa sama, tidak puasa juga, sama saja. Iya, ini seimbang antara 50-50 dalam kegiatannya atau kesehariannya saat bulan Ramadan. Kalau di sini al-afdal yang paling utama dia berpuasa. Dia berpuasa. Ini rincian. Yang jelas dari semua keadaan tadi sebenarnya hanya satu keadaan tidak boleh dia tidak berpuasa. Itu kalau sakitnya itu dia tidak berpengaruh dengan puasanya dan tidak berat baginya. Ini tidak boleh dia tidak berpuasa, harus berpuasa. Adapun keadaan yang lain, sepakat para ulama boleh berpuasa. Boleh berpuasa. Sah puasanya, cuman ada yang berdosa, ada yang tidak. Kalau akan menambah sakitnya, berdosa. Sah puasanya tapi berdosa. Karena dia bisa membunuh dirinya. Dia mempersulit dirinya dengan berpuasanya itu. Iya, tapi kalau sama saja baginya, maka lebih utama berpuasa. Kenapa? Karena alasan yang kami sebutkan tadi di awal, alasan juga kata para ulama, karena dia dengan berpuasa akan mendapatkan keutamaan hari-hari Ramadan. Karena beda itu, Pak, hari-hari Ramadan dengan selain Ramadan. Beda. Tidak sama. Karena bulan Ramadan itu hari-harinya adalah hari-hari yang utama. Dari awal malam sampai akhir. Bahkan setiap malam kita diseru untuk membebaskan diri kita dari neraka. Nah, kalau kita luputkan, kita tidak mengambil keutamaan hari-hari itu, yang mana belum tentu kita bisa mendapatkan Ramadan berikutnya, maka tentunya itu adalah sebuah kerugian bagi kita. Karena Nabi SAW pernah naik mimbar dan beliau berkata di antaranya, amin. 3 kali aminnya, tapi ada 1 kali amin. Yang ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau bilang amin? Apa yang beliau katakan di antaranya adalah, datang Jibril mengatakan kepadaku, wailun, celaka, liman adraka Ramadan walam yukfarlah. Celaka bagi orang yang menjumpai bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosanya karena puasanya. Karena Ramadan ila Ramadan, Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya, itu kata Nabi, mukaffiratun ma bainahun. Itu penggugur dosa antara Ramadan. Jadi Ramadan kemarin, kalau kita dapat nikmat Ramadan tahun ini, tahun setelah ini nanti ini, itu keutamaan. Karena dosa yang kita lakukan setahun, itu digugurkan dengan menjumpai itu Ramadan. Dengan syarat kita berpuasa. Karena keimanan kepada Allah dan mengharap pahala. Karena kata Nabi dalam hadits Bukhari Muslim, man shoma Ramadan
imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni untuknya apa yang telah lewat dari dosanya. Ini namanya memanfaatkan keutamaan waktu. Memanfaatkan keutamaan waktu. Maka kalau tidak ada yang memberatkan, walaupun kita boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan saat sakit, tapi kalau tidak memberatkan, lebih utama kita berpuasa daripada tidak berpuasa. Ini golongan yang pertama. Golongan kedua, wal musafir alladzi lahul qasr. Musafir yang safarnya itu boleh dia qasar. Safarnya itu boleh dia qasar. Jadi ini golongan kedua juga nas Quran. Tadi kita sudah baca ayatnya. Allah Subhanahu wa taala katakan, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Siapa di antara kalian yang sedang sakit atau safar, maka boleh dia ganti pada hari yang lain. Boleh dia ganti pada hari yang lain. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melakukan banyak sekali safar di masa beliau. Dinukil oleh para sahabat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau safar, dalam hadits riwayat Imam Muslim, kata sahabat beliau di antara menukil adalah Hamzah Aslami. Beliau berkata, ya Rasulullah, ajidu minni kuwah ala saum fi safar. Wahai Rasulullah, saya mendapatkan diriku kekuatan untuk berpuasa dalam safar. Artinya, saya safar tidak ada masalah kalau saya berpuasa. Fahal alayya junah. Apakah saya berdosa kalau berpuasa? Karena kan Allah ringankan untuk tidak berpuasa. Allah bolehkan untuk tidak berpuasa. Dan Nabi pernah juga mengatakan, laisa minal birri asyam fi safar. Hadits Abu Hurairah, Bukhari Muslim. Bukan kebaikan seorang itu berpuasa saat safar. Sehingga muncul pertanyaan dari para sahabat. Bagaimana kalau kita berpuasa? Apakah berdosa? Kan diringankan untuk tidak berpuasa. Apakah berdosa kalau berpuasa? Apa kata Nabi? Hiya rukhsatum minallah. Faman aqada biha fahasan. Wa man ahabba ayyasuma fala junaha alaihi. Tidak berpuasa di bulan Ramadan itu keringanan dari Allah. Keringanan dari Allah. Siapa yang mengambil keringanan itu, bagus. Kalau tidak berpuasa, alhamdulillah itu bagus kata Nabi. Tapi siapa yang mau berpuasa, tidak ada dosa baginya. Ini menunjukkan hukumnya boleh tidak berpuasa. Tapi kalau dia berpuasa, dosa atau tidak? Tidak. Karena berpuasa saat safar bukan dosa. Bukan dosa. Tidak berpuasa saat safar itu keringanan, bukan kewajiban. Bukan kewajiban. Iya, ini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang paling terkenalnya adalah penukilan waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam safar saat penaklukan Makkah. Jadi ini kan Makkah tidak disangka oleh Nabi dan para sahabat akan direbut oleh kaum muslimin tanpa perang. Dan hari perjalanannya untuk menaklukkan Makkah itu Ramadan. Bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, tahun ke-8 Hijriah. Setelah Nabi diusir dari Makkah, di tahun ke-13. Setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Itu kan beliau mau dibunuh di Makkah. Apalagi setelah meninggalnya Abu Thalib di tahun ke-10. Dan meninggal juga istri beliau Khadijah di tahun ke-10. Itu gangguan musyrikin sangat.
kepada Nabi. Belum bertahan 3 tahun. Sambil menunggu perintah Allah, boleh gak keluar dari Makkah? Karena para sahabat sudah belum arahkan untuk hijrah ke Madinah. Tapi beliau kan tidak boleh bergerak tanpa ada perintah dari Allah. Maka datanglah perintah untuk hijrah. Beliau keluarlah dari Makkah itu setelah tahun ke-13. Maka beliau membangun kekuatan bersama kaum muslimin di Madinah selama 8 tahun. Sudah banyak perang sebelumnya. Banyak perang sebelumnya. Dan Nabi merasa bahwa kita sudah kuat, maka saatnya kita merebut Makkah. Di tahun ke-8, di bulan Ramadan. Pas di bulan Ramadan. Mereka bersepakat kita masuk Makkah. Kita menyerang mereka, mengagetkan mereka. Dan mereka perginya itu berpencar. Tidak langsung satu pasukan keluar. Maka ada kelompok yang bersama Nabi SAW. Karena perjalanannya itu adalah meletihkan. Dia melewati bebatuan, pasir. Dan kita pahami bersama Ramadan musim panas juga. Dan musim panasnya Makkah Madinah itu bukan seperti musim panasnya kita. Di sana itu panasnya adalah panas udara. Jadi walaupun tidak ada matahari tetap panas hawanya. Iya. Sehingga sahabat berpuasa mereka di awal perjalanan. Maka Nabi berkata kepada mereka, "Innakum qad danautum min aduwikum, fal fitru aqwa lakum." Sungguh kalian telah dekat ke musuh kalian. Kita tidak berpuasa itu lebih baik, lebih kuat. Artinya Nabi tidak salahkan itu berpuasa. Cuman belum anjurkan untuk berbuka. Nabi anjurkan untuk berbuka, untuk tidak berpuasa. Kan itu lebih kuat bagi kita. Itu lebih kuat bagi kita untuk menghadapi musyrikin Makkah. Iya, karena sangkaan Nabi, kita akan ditahan. Walaupun kita kagetkan mereka ini, iya, kita akan ditahan. Karena walaupun mata-matanya musyrikin tidak tahu, mereka juga punya iblis, punya tentara setan. Karena setan kan begitu, tidak mau Nabi juga, kaum muslimin tidak mau mereka, setan tidak mau kaum muslimin itu kuat. Saat perang Badar kan begitu, tidak ada yang tahu Nabi keluar sembunyi-sembunyi untuk menghadang kafilah dagang musyrikin yang kembali dari Palestina, yang dari Syam. Iya, merampas bawaan mereka sebagaimana mereka telah merampas kaum muslimin. Tapi ada setannya pergi teriak di Makkah bahwa Muhammad dan sahabatnya telah keluar menghadap setan. Iya, makanya Nabi sangkaan kuatnya bahwa mereka akan siap menghadapi kita. Maka Nabi sarankan kepada para sahabat, kita tidak berpuasa lebih bagus. Lebih bagus. Fakana rukhsah. Faminna man shoma wa minna man aftar. Maka itu adalah keringanan. Di antara kami ada yang berbuka. Dan di antara kami ada juga yang tetap berpuasa. Poinnya adalah Nabi tidak salahkan yang berpuasa. Dan Nabi tidak salahkan juga yang tidak berpuasa. Ini menunjukkan bahwa safar itu keringanan bagi kita untuk tidak berpuasa. Dan ini tidak ada silang pendapat di semua madhab. Di semua madhab. Yang mereka perselisihkan adalah safar maksiat. Apakah orang pergi safar maksiat itu boleh juga tidak berpuasa? Walaupun biasanya orang pergi safar maksiat tidak pikir puasa. Tapi para ulama kita bahas, ada orang pergi safar dari negerinya ke negeri lain untuk pergi berzina. Na'udzubillah. Atau untuk pergi merampok. Atau untuk pergi berjudi. Di Ramadan, boleh nggak dia tidak berpuasa? Nanti dia qada saja di hari yang lain. Ini yang diperselisihkan. Iya, kalau pembahasan ini para ulama rahimahumullah ta'ala ada yang berpendapat tetap diringankan baginya. Karena kan dia safar. Kita tidak lihat kepada maksiatnya. Lihat dia safar. Diringankan kepadanya. Dan ulama lain lagi, dan ini yang dipegang oleh kebanyakan ulama rahimahumullah ta'ala dalam fikih
madhab dalam fikih madhab tidak diringankan baginya untuk tidak berpuasa. Itulah hukuman baginya. Nanti kita akan mempermudah lagi. Tidak apa-apa kalau kita tidak mau berpuasa, safar saja walaupun kita ke sana pergi berjudi. Nanti dia akan bermudahan untuk maksiat. Untuk maksiat. Maka di sini lebih bagus baginya, lebih rahmat baginya untuk kita katakan tidak boleh baginya untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan walaupun dia safar. Karena itu akan mempermudah dia untuk safar maksiat. Untuk safar maksiat. Ini golongan yang kedua. Kata beliau terkait dengan dua golongan ini, fal fitru lahuma afdal. Tidak berpuasa, sakit ataupun musafir, tidak berpuasa bagi keduanya lebih utama. Wa alaihimal qada. Ini tambahan pembahasan tentunya. Wajib bagi keduanya qada. Ini bedanya nanti dengan ada golongan lain yang boleh tidak berpuasa dan tidak qada tapi fidyah. Ini untuk keduanya ini dulu boleh tidak berpuasa tapi wajib qada. Sudah jelas tadi ayat yang kami baca, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka dia ganti pada hari-hari yang lain. Wa in shoma ajza'ahuma, kalau dia berpuasa sah. Ada orang sakit berpuasa sah, ada musafir berpuasa sah. Ini tadi kita sudah tegaskan berdasarkan hadis. Yang berikutnya lagi, cukup. Golongan berikutnya insya Allah nanti haid nifas. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Yang mau bertanya langsung silakan. Potong. Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya berwudu di WC? Berwudu di WC boleh. Mubah. Iya, dibolehkan, sah wudunya. Yang penting baca bismillah di luar. Karena berwudu sunnah membaca bismillah. Kita baca di luar. Iya, dan itu gentayangan, tapi tidak bisa lagi menakut-nakuti kita. Gentayangan, karena selama tidak dikuburkan, itu akan gentayangan. Sebagaimana dalam hadits Nabi SAW, ketika Nabi mensejarahkan awal dicabutnya ruh sampai kembali ke jasad. Maka kata Nabi SAW, di antara yang beliau ceritakan adalah ruh al-fajir. Ruhnya pendosa. Kan dibawa naik ke langit. Dicabut oleh malaikat maut. Itu tidak disimpan sekejap mata pun oleh malaikat penjemput ruh. Jadi beda lagi. Ada malaikat penjemput ruh yang sudah duduk sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang ini orang yang mau dicabut ruhnya. Yang mendekat kepadanya adalah malak al-maut, malaikat pencabut nyawa. Dia cabut, tidak dibiarkan di tangannya sekejap mata pun, langsung mereka ambil. Dibungkus di kain kafan. Iya, kalau fajir, kain kafan dari neraka. Kalau yang beriman, kain kafan dari surga. Yang taat, kain kafan dari surga. Orang yang taat, dibungkus dari kain kafan surga, itu keluar baunya, dicium oleh seluruhnya, kecuali manusia dan jin. Dicium oleh penduduk langit, dibawa naik ke langit. Langit Pak, antara bumi ini yang kita injak dengan langit yang kita lihat itu langit pertama, itu 500 tahun. Ini yang kita lihat itu 500 tahun perjalanan ke atas, di bawah. Ruh yang beriman diketuk pintu langit pertama, dibukakan sampai ke langit ke-7, sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan, tulis kitab catatan hambaku di Illiyin, di tempat tertinggi, dan bawa kembali ruhnya ke jasadnya. Kembalikan ke tanah, kami akan kembalikan ke tanah. Fiha nukhrijukum
Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan darinya juga nanti akan dikeluarkan pada waktu yang lain. Dari naik ke langit, kembali turun ke bumi, jasad, ke kuburan. Ruh yang fajir. Ini masalah. Saat dibawa oleh malaikat penjemput roh, diketuk pintu langit. Tidak dibuka. Karena dia memiliki bau yang busuk. Bahkan kata ma hadhihi ruh muntin. Siapakah ini ruh yang busuk? Ditanya namanya, disebutkan namanya, terburuk nama yang dipanggilkan dia di dunia. Tidak dibukakan pintu langit. Sehingga ruhnya dibuang dari langit, Pak. Dibuang dari langit. Tidak dibawa turun lagi sama malaikat. Dibuang dari langit. Maka antara dua. Kata Allah, fataqtafuhu thair au tahwi bihi rihu fi makanin sahiq. Maka dia disambar oleh burung. Jadi burung-burung yang terbang itu akan menyambar ruhnya. Atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Terbangkan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Sampai kapan? Jadi dia bergentayangan begitu. Di antara langit ini dan bumi. Sampai kapan? Sampai jasadnya dikuburkan. Makanya orang sejahat apapun, kuburkan segera. Kasihan ruhnya. Dan ruhnya ini tidak akan mengganggu kita. Karena kita sudah beda alam. Dia sudah alam barzakh. Alam barzakhiyah. Awal akhirat. Kita alam dunia. Kalau ada yang kita lihat, itu setan yang menakut-nakuti walinya. Orang yang mengikuti. Kalau ada yang kita lihat, ada ustaz kita lihat, itu seperti mukanya persis. Setan. Yukhawwifu awliya'ah. Itu kata Allah. Itu hanyalah setan yang menakut-nakuti walinya. Orang yang ikut dengan setan. Orang yang ikut dengan setan. Bukan lagi ruh yang meninggal. Bukan lagi ruh yang meninggal. Ini ya kalau ditanya gentayangan atau tidak. Ya gentayangan. Dia akan terbang kemana-mana. Disambar oleh burung. Diterbangkan oleh angin. Sampai jasadnya dikuburkan. Baru ruhnya kembali. Masuk kembali ke jasadnya. Hidup kembali. Tapi hidup alam barzakh. Setelah itu ya muncullah pertanyaan dari malaikat di kuburan. Wallahualam. Silakan Pak. Sebelum diketahui hukumnya, Allah serta yang bersin lagi menjawab yahdikumullah wa yuslih balakum. Sahabat dulu sebelum dilarang bicara di sholat. Kan dulu awal sholat itu Pak tidak dilarang bicara. Tidak apa-apa orang berbicara. Tidak dilarang. Sampai turun ayat wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah dalam keadaan taat. Tidak boleh lagi belum tahu hukum. Dia bersih. Dia bilang alhamdulillah. Dia kode temannya di samping. Kenapa tidak bilang yarhamukallah? Sehingga ada suara gaduh di masjid. Iya. Setelah Nabi cocok untuk pembicaraan selain bacaan sholat dan gerakan sholat. Mulai dari situ tidak ada lagi bacaan yang orang bersin di saat sholat. Dari situ. Ya, sama dengan sebelumnya. Dulu sahabat kalau salam Mbak, salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullah. Diangkat juga tangan. Seperti yang kita lihat sekarang orang kadang. Dia balik. Dulu bukan lagi hanya begini. Bahkan dia berisyarat. Ke kanan dan ke kiri. Nabi tegur. Enggak. Cukup tengokkan wajahnya. Ke kanan dan ke kiri. Tidak perlu berisyarat dengan tangan. Tidak perlu isyarat dengan tangan. Dari situ kita pahami bahwa gerakan dan bacaan sholat itu diatur. Diatur. Iya. Takbirnya diatur. Angkat tangannya sampai mana. Semua diatur. Semua diatur. Posisi tangannya di mana saat bersedekap. Kemudian saat sujud bagaimana. Kaki bagaimana. Semuanya diatur. Jari itu gimana. Saat kita angkat tangan. Semuanya diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan berikutnya. Apakah boleh
wanita berumroh dan berhaji tanpa mahram? Ya, kalau boleh tidak. Karena syarat perempuan berhaji atau berumroh mampu badan dan punya mahram. Mampu badan dan mampu biaya serta punya mahram. Karena tidak halal kata Nabi untuk safar tanpa mahram. Untuk safar tanpa mahram. Tapi kalau ada orang pergi umroh atau berhaji tanpa mahram, sah hajinya. Sah hajinya. Cuman dia berdosa karena tanpa mahram. Karena tanpa mahram ini bukan hanya haji dan umroh, tapi umum. Sehingga sah hajinya, sah umrohnya, cuman dia berdosa karena telah safar tanpa mahram. Apakah ada dulu yang sahih dianjurkannya membaca surat Al-Mulk dan keutamaannya baca sebelum tidur? Iya. Kalau surah Al-Mulk dibaca sebelum tidur sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita ya dianjurkan untuk membacanya. Itu surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihi al-mulk. Saat ini anak sedang berjuang menggapai cita-cita dan kerap kali anak selalu khawatir tentang masa depan. Tatkala anak tidak dapat menggapai cita-cita anak dan kadang anak tidak yakin terhadap Allah. Bahasanya Allah pasti memberikan atau mengijabah doa anak. Mohon beri anak nasihat Ustaz. Masya Allah. Iya. Pertama, kita telah mengkhawatirkan hal yang sudah pasti. Iya. Kata Nabi SAW, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama sekali Allah cipta dari makhluk, itu qalam. Pena. Sebelum apapun ini, sebelum apapun ada, Allah ciptakan pena. Bahkan sebelum ada langit dan bumi. Apa kata Allah kepadanya? Uktub, tulis. Pena itu berkata, mada aktub, apa yang saya harus tulis? Kata Allah, uktub ma huwa kain ilal abad. Tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Itu ditulis. Maka ditulis saat itu semua terjadi. Ini di Lauhul Mahfuz. Iya, secara global dan secara tafsili rinci. Kemudian diperbaharui setiap tahun. Setiap tahun. Setiap malam Lailatul Qadar. Dan khusus kita masing-masing. Diperbaharui setiap kita lahir. Saat kita 3 kali 40 hari di kehamilan ibu kita. Pertama mana? Kemudian 40 kedua itu berbentuk. Daging berbentuk. Iya, berbentuk. Kemudian di 40 ketiga datanglah malaikat. Menulis, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup ruh padanya. Itu di 40 kali ketiga genap. 120 hari usia hamil. Datang malaikat, tiup ruh. Mulai dia bergerak. Ditulis pada saat itu rezeki. Ajal. Ini bersamaan. Rezeki dan ajal. Kalau belum habis rezeki kita, ajal belum datang. Kalau ajalnya datang, berarti rezekinya habis. Syakiyun am sa'id. Dia akan menjadi orang yang hidup berbahagia atau sengsara. Kaya atau miskin. Ditulis rincian. Ditulis rincian. Makanya waktu istri Nabi SAW berdoa meminta rezeki, kamu telah berdoa apa yang sudah tetap. Yang kamu minta itu sudah ditentukan. Sekarang adalah beramal saja. Semuanya akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Tidak boleh kita ragu itu. Kita tempuh sebab saja. Kalau kita dimudahkan, rezeki kita di situ, pasti kita akan dimudahkan. Tapi kalau rezeki kita bukan di situ, kita akan dipersulit. Walaupun kita mau bisnis sama dengan orang misalnya. Ada orang bisnis ini, kita juga ikut-ikutan. Kalau tidak ditulis Lauhul Mahfuz, tidak mungkin kita dapat yang sama. Tidak mungkin kita dapat yang sama.
Itu sudah ketentuan. Tidak boleh kita ragu itu. Tidak boleh kita ragu. Iya, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memastikan itu semua. Tidak boleh kita ragu sama sekali. Tidak boleh. Iya, sekali lagi tidak dibolehkan. Tugas kita adalah i'malu, kata Nabi. Bekerjalah. Tempuh sebab. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Semuanya akan dimudahkan terhadap takdir. Semua akan dimudahkan terhadap takdir. Di mana takdir kita akan ke situ. Karena kematian itu, di mana kita mati, kita akan ke situ. Rezeki juga begitu. Di mana kita akan dapat itu rezeki, kita ke situ juga. Kematian kata Nabi SAW, Inna Allah idha arada biqabdi abdin bi ardin, ja'ala lahu ilaiha. Allah itu, jika ingin mewafatkan seorang hamba di sebuah tempat, Allah akan jadikan hamba itu punya kebutuhan ke situ. Walaupun kita tidak tinggal di situ sebenarnya, kita tidak biasa ke situ, tapi kita ditentukan akan meninggal di situ, maka tiba-tiba kita akan punya kebutuhan ke sana. Itu dipastikan itu. Sama juga rezeki. Kalau memang Allah jadikan rezeki kita ada di tempat itu, pasti kita ke sana. Itu dipastikan. Makanya sekali lagi Nabi hanya mengatakan i'malu, bekerja saja. Lakukan sebab kullun muyassarun lima khuliqalah. Semuanya akan dimudahkan sesuai dengan yang ditakdirkan untuk dia. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Saya ada pertanyaan? Silakan, Pak. Betul, Pak. Jadi dalam hadits kan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah shalah. Yang pertama sekali nanti akan dihisab, ditanyakan oleh Allah kepada seorang hamba nanti salat. Salat. Ditanya tentang salat wajibnya. Kalau ada kekurangan, maka Allah akan bertanya, apakah dia punya sunnah? Nah, ini sunnah yang menutupi kekurangannya di wajib. Menutupi kekurangan di wajib. Betul itu. Itu ada hadits yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Mohon maaf kejadian pekan lalu itu. Itu takdir. Tidak direncanakan. Masya Allah. Saya dari rumah normal-normal saja, tapi waktu sholat maghrib tidak enak perasaan memang. Saya waktu rakaat pertama sudah duduk. Iya. Setelah itu mengajar saya kira hal biasa. Ya, alhamdulillah. Itu namanya takdir. Kalau takdir kan mati kemarin, ya meninggal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan bilang jangan dulu. Mau di apa? Iya. Kalau takdir, enggak bisa bilang jangan dulu. Iya. Tapi itulah. Tanpa kita rencanakan, takdir itu begitu. Iya. Bayangkan, Pak, bisanya itu ada plastik di situ. Saya itu takdir sempurna betul. Bagaimana kalau tidak ada plastik? Saya nggak tahu kita muntah di mana. Tapi takdir tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita tahan. Kita hanya bisa jalani, syukuri apa yang Allah takdirkan untuk kita. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.